ada apa-apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah orang kafir diizinkan kafir? Kalau diizinkan kafir, ngapain Allah menciptakan orang kafir? Toh ujung-ujungnya masuk neraka. Kenapa? Emang Allah gak ada kerjaan? Kenapa? Kan banyak. Kira-kira ada yang tahu? Ini ayatnya kan berbunyi, hal suwibal kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir, berarti orang kafirnya ada. Kenapa gak semua dijadikan beriman saja? Ada yang tahu? Baik, salah satu jawabannya adalah implementasi dari Asmaul Husna. Asmaul Husna itu dalam tanda kutip, gak semuanya Rahman, Rahim, gak semuanya tentang Ar-Razzaq, gak semuanya tentang yang maha lembut, Al-Wadud, yang maha mencintai, enggak. Ada juga Al-Jabbar, yang maha memaksa, Azizun Dzuntiqam, maha balas dendam. Nah, balas dendam, mana balas dendamnya? Ya, untuk orang yang zolim. Jadi implementasi dari Asmaul Husna itu. Jadi seakan-akan begini, kata Allah, saya itu, aku di satu sisi Rahman dan Rahim, di satu sisi maha keras azabnya, syadid dzuntiqam. Mana objeknya? Mana yang dapat rahmatnya? Penghuni surga. Mana yang diazab? Ya penghuni neraka. Jadi untuk mengimplementasikan Asmaul Husna itu ada objeknya. Kalau enggak ya surga hanya untuk yang beriman. Neraka enggak berfungsi dong kalau semuanya beriman. Maka sahabat-sahabat sekalian yang sudah beriman, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama tidak melakukan kesyirikan, insya Allah pasti masuk surga. Pasti. Cuma kita nggak tahu masuk surganya kapan. Pasti masuk surga. Semua yang beriman pasti masuk surga. Cuma kan kita nggak tahu masuk surganya kapan. Kata Rasulullah SAW, di padang mahsyar itu ada yang merasakan dengan waktu yang sangat lama. Orang-orang yang beriman yang akan masuk surga di padang mahsyar hanya merasakan waktu antara asar sampai maghrib. Dalam riwayat lain antara zuhur dan asar. Berasanya begitu. Kok beda Ustaz? Ya beda. Contoh sederhana saja. Ini kita berikan contoh di dunia ya. Ada dua orang laki-laki, dua-duanya tidur. Yang satu mimpi enak, yang satu mimpi dikejar-kejar. Ya apa kayak kejar-kejar setan atau kejar-kejar apa? Pokoknya mimpi gak enak nih. Yang satu mimpi enak. Nah, yang mimpi enak ini tidurnya lama, berasa sebentar. Betul atau tidak? Ya kok kebangun sih? Yang mimpi dikejar-kejar, meskipun tidurnya sebentar, berasanya lama. Sama-sama keringetan apa enggak? Ya, yang mimpi dikejar-kejar keringetan. Keringetannya karena takut, karena dikejar-kejar, jantungnya berdebar-debar. Yang mimpi enak keringetan apa enggak? Mungkin keringet, tapi keringetannya beda nih. Keringetannya beda. Nah, dengan di dunia saja, dalam tidur saja, dengan waktu yang sama, ternyata beda. Beda, rasanya beda. Maka ada orang yang tidurnya lama, berasa sebentar. Ada orang yang tidur cukup sebentar, terasa sudah lama. Begitu juga di alam barzakh. Begitu juga di padang mahsyar. Orang yang akan masuk surga itu semua prosesnya cepat. Rasulullah SAW sudah meninggal 14 abad yang lalu. Apakah Rasulullah merasakan 14 abad? Enggak. Buat Rasulullah di alam barzakh itu sebentar. Buat para sahabat-sahabat Rasulullah yang mati syahid, yang dia masuk surga, sudah 14 abad yang lalu, berasanya cepat. Jadi yang merasa lama siapa? Hanya yang diazab, itu terasa lama. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada pertanyaan? Kami persilakan. Silakan.
tentang makhluk Allah, ada jin, malaikat, dan manusia. Apakah di luar manusia, jin dan malaikat juga taat? Malaikat juga taat, jin yang taat, apakah juga masuk surga? Jika ia masuk surga, apakah tempatnya sama dan tingkatannya sama? Itu satu dulu. Tempatnya gimana jawabnya? Satu-satu. Pertama, Allah menciptakan manusia terakhir setelah malaikat dan jin. Ini makhluk spesies yang baru. Itulah kenapa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah penciptaan manusia ini ditentang oleh bangsa jin. Siapa itu? Iblis. Iblis ini rajanya jin. Dengan izin Allah diizinkan hidup sampai hari kiamat. Cuma satu ya, iblisnya aja. Adapun jin-jin yang sekarang ini, jin-jin yang mungkin yang kroco-kroco, mereka itu kalau diruqyah bisa meninggal dunia. Yang hanya bertahan sampai hari kiamat hanya iblis saja, hanya satu. Selainnya mereka juga punya ajal. Nah, jadi malaikat sudah ada, jin juga sudah ada, dan diciptakan makhluk yang terakhir yaitu manusia. Dari tiga ini hanya dua yang dibebankan syariat, satu tidak dibebankan. Malaikat Allah ciptakan hanya taatnya saja, tidak diberikan syahwatnya. Maka malaikat tidak bermaksiat. Disebutkan dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ciri khasnya malaikat tidak bisa bermaksiat. Kalau manusia dan jin sama, punya akal dan punya syahwat, maka keduanya bisa masuk surga, keduanya bisa masuk neraka. Apakah bangsa jin hidup di bumi yang sama? Jawabannya ya. Di sekitar kita banyak jin, banyak. Ada yang muslim, ada yang kafir. Di rumah kita mungkin ada jin. Nah, mereka menempati tempat yang sama. Nah, apakah mereka menjalankan syariat? Ya, mereka sholat sama seperti manusia. Mereka berhaji, mereka umroh, mereka bayar zakat, mereka menikah. Nikahnya gimana? Nah, ini saya yang nggak tahu nih, soalnya nggak pernah diundang sama bangsa jin. Saya nggak tahu gimana nikahnya, nggak tahu. Allah alam. Yang penting kedua makhluk ini punya syariat yang sama. Dari 124.000 nabi dan rasul, semua nabi dari golongan manusia. Jin hanya umat saja. Jadi Rasulullah diutus rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk manusia tapi untuk golongan bangsa jin. Maka dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma, artinya apa? Maka nikmat Tuhan mana yang kalian berdua dustakan? Kalian berdua ini siapa? Jin dan manusia. Malaikat tidak disebutkan. Jadi tukar ribani itu dua subjek. Yang pertama manusia, yang kedua bangsa jin. Allah mengatakan kepada jin dan manusia, aku sudah berikan nikmat yang banyak. Yang mana yang kamu dustakan? Jadi jin dan manusia dibebankan syariat. Mereka bisa masuk surga, mereka bisa masuk neraka. Malaikat tidak. Malaikat tidak punya syahwat. Malaikat gak suka duit. Ada malaikat suka duit? Jadi kalau kita masih suka duit, suka bermaksiat, berarti kita masih manusia. Begitu juga dengan jin. Wallahu ta'ala alam bishawab. Yang berikutnya, tadi tempatnya sama, atau enggak tingkatannya juga? Gimana? Masuk surga. Oh beda. Jangankan jin dan manusia, satu manusia dengan manusia yang lain, satu tingkat dengan tingkat yang kedua, jaraknya berjauhan. Ulama berselisih pendapat, apakah surga yang akan dihuni oleh kita kalau kita masuk surga insya Allah sama dengan surga yang pernah dihuni oleh Nabi Adam dan Siti Hawa? Sebagian ulama mengatakan beda, karena di surganya Nabi Adam dan Siti Hawa masih ada taklif. Taklif itu aturan yang mengikat, harus begini, nggak boleh begitu. Dan di surganya orang-orang beriman nanti tidak ada aturan. Di surganya Nabi Adam nggak boleh makan buah ini yang disebut dengan
buah khuldi. Meskipun di dalam kitab tafsir tidak disebutkan nama buah itu. Khuldi itu dari kata keabadian, dari kata al-khuld. Nama buahnya tidak ada. Jadi disebutkan ada peraturannya boleh dan nggak boleh. Adapun di surga orang yang beriman nanti nggak ada aturan, semua boleh. Jadi kata ulama beda. Jadi kalau bahasa kita itu baru prototipenya surga saja yang pernah dihuni oleh Nabi Adam, karena juga tidak selama-lamanya. Adapun sifat utama surga selama-lamanya, keabadian, tidak bisa keluar. Tapi surganya Nabi Adam ternyata bisa keluar dan sementara. Wallahu ta'ala alam bishawab. Lanjut ya. Bagaimana cara menjaga hati yang sudah berhijrah agar tidak timbul sifat ujub? Baik. Ada dua lagi ya. Terakhir. Enggak berjalan ya begitu. Lalu sebaiknya wanita itu diwajibkan bernikah atau bagaimana sebaiknya kita nikah nih? Tiga, ini seorang wanita yang bersedekah menggunakan harta suaminya, apakah perlu terlebih dahulu meminta izin? Bagaimana jika itu tidak? Karena seringkali terkadang kondisinya tidak selalu harus minta izin karena kondisi di awalnya mungkin pas suami nggak ada dan sebagainya. Baik. Tentang istiqomah, menjaga hati. Nah, ini bukan perkara yang mudah ya, perkara yang sangat sulit. Urusan hati ini tidak ada manusia yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat pun nggak tahu. Gimana Ustaz? Kok bisa malaikat itu nggak tahu? Betul, malaikat tidak tahu kualitas ikhlasnya seseorang. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya, ketika di hari kiamat malaikat menyerahkan catatan ibadah manusia kepada Allah, banyak ibadah yang dihapus. Kata Allah, ini bukan untukku. Malaikat kemudian komplain, ya Allah, mana rahu ila khairan. Yang kami catat itu yang kebaikan yang tampak. Jadi malaikat ini cuma nyatet nih. Ada yang hadir kajian ke Bekasi, ada yang datang duluan, ada yang datang telat, itu dicatat. Ada yang datangnya pas udah mau makan, dicatat juga. Ada yang datang terakhir makannya paling banyak, itu dicatat. Malaikat cuma nyatet itu. Isi hatinya nggak ada yang tahu. Oh, ternyata yang datang terakhir itu yang paling ikhlas. Misalkan ya, misalkan meskipun makannya paling banyak, ternyata paling nggak ada yang tahu. Nah, isi hati seseorang hanya Allah yang tahu. Nanti keputusannya di akhirat, di dunia nggak ada yang tahu. Jadi untuk menjaganya seperti apa, sahabat sekalian? Kalau orang belum hijrah, potensi dosanya di tempat maksiat. Kalau orang sudah hijrah, potensi dosanya di tempat ibadah. Kita ulangi lagi, orang yang belum hijrah, dia melakukan dosa di tempat maksiat. Orang yang sudah hijrah, potensi dosanya justru di tempat ibadah. Dalam kajian, merasa lebih baik dari orang lain, sudah dosa. Ketika menyampaikan khutbah, merasa lebih baik dari jamaah, sudah dosa. Di mana ini? Di masjid, di atas mimbar, di acara-acara, di TSN, di LBU, di solusi panitia merasa lebih baik daripada peserta, itu sudah dosa. Padahal di tempat ibadah. Jadi orang yang sudah hijrah itu dosanya bukan fisik tapi hati. Orang yang belum hijrah dosanya fisik, tangan, mata, kemaluan, itu yang belum hijrah. Yang sudah hijrah dosanya di sini, merasa lebih baik, merasa lebih pintar, merasa paling banyak ibadahnya, merasa paling berjasa dan sebagainya. Bagaimana caranya? Meniadakan keterlibatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita nggak mungkin bisa di titik ini tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anggap kita ini memang ya nggak mungkin kita bisa seperti ini tanpa bantuan Allah. Nggak mungkin kita bisa hijrah tanpa bantuan Allah. Nggak mungkin kita bisa kaya, banyak duit, banyak aset, lunas utang, rezeki berlimpah, urusan lancar, punya pasangan, punya keturunan tanpa bantuan Allah. Jadi meniadakan itu yang sulit. Tapi kalau sudah merasa karena saya,
karena usaha saya, karena kepintaran saya, itu rusak hatinya. Yaitu yang perlu kita evaluasi bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya tentang niqab, apakah hukumnya wajib atau sunnah? Di sini ulama berbeda pendapat. Tapi yang ingin saya pribadi sarankan, kalau misalnya ini yang bapak-bapak punya istri, kalau istrinya kata orang, semua orang bilang cantik banget, itu sebaiknya pakai niqab. Cantik banget, ini nggak ada yang beda pendapat ya, pokoknya dia cantik banget. Buktinya apa tuh? Kalau sopir angkot ngelihat istri dia tuh bisa nabrak. Kalau tukang becak ngelihat istri dia, oh bisa nyemplung kali, oh berarti cantik banget istrinya nih. Nah kalau yang seperti itu, tolong jangan dipamerin, nanti cepat kena ain. Yang begini-begini cepat sering pegel-pegel, ya pokoknya jangan ditampakkan. Jadi kalau merasa istrinya cantik, udah jangan diposting, jangan dibikin konten, pokoknya mukanya jangan kelihatan, apalagi auratnya. Tapi ini sepakat ya, cantik banget. Tapi kalau dia ngerasa cantik ya beda lagi. Katanya sih Ustaz, kata saya ya beda lagi. Nah, hukumnya seperti apa? Bergantung tempatnya. Kalau di tempat itu banyak fitnah, sebaiknya pakai niqab, pakai cadar. Di tempat itu banyak terjadi, misalkan ya, nauzubillah, kekerasan terhadap perempuan, terjadi yang mungkin pelecehan dan sebagainya. Kalaupun nggak pakai niqab, sebaiknya pakai masker. Kan beberapa kasus ya di Transjakarta ada yang seperti itu. Nah maka sebaiknya pakai masker, itu paling aman. Hukumnya bergantung. Kalau di tempat yang rawan sebaiknya ditutup. Ini kalau dengan lawan jenis. Kalau dengan sesama jenis nggak boleh pakai niqab, nggak boleh. Perempuan ngumpul sama perempuan, buka niqabnya. Khawatir dia bukan. Nanti kumisan lagi. Ketika sedang tawaf, buka niqabnya. Nggak boleh dalam tawaf pakai niqab. Kalau terpaksa, mungkin karena sakit dan sebagainya, boleh pakai masker. Tapi pakai niqab tidak boleh. Tidak boleh. Jadi yang pakai niqab kalau lagi ngumpul sesama perempuan, buka. Tapi kalau ada laki-laki, silakan ditutup. Mana yang lebih baik tergantung kondisi masing-masing. Kalau dia merasa, Ustaz saya khawatir fitnah, silakan pakai. Dan yang belum pakai, jangan ngomongin yang sudah pakai. Begitu juga sebaliknya, yang sudah pakai, jangan merasa lebih baik daripada yang nggak pakai. Yang penting nutup aurat, udah selesai. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini khusus perempuan. Kalau laki-laki jangan pakai niqab. Kemudian yang terakhir, ada satu lagi. Oh, sedekah. Nah, nafkah suami kepada istri itu hukumnya sunnah atau wajib? Wajib. Ketika istri sudah mendapatkan dari suami, kemudian selesai semua kewajiban, kelebihannya boleh disedekahkan. Baik dengan sepengetahuan istri suaminya atau tidak sepengetahuan suaminya. Dalam nominal yang normal. Kecuali istrinya sedekah, misalkan ngasih duit, ini ada 1 miliar, tolong habisin. Tiba-tiba 1 miliar langsung dikasih ke orang. Nah kalau jumlahnya tidak normal, tolong izin ke suaminya. Pak Budi ngasih ke istrinya, Mama ini ada 10 miliar, tolong habisin. Aku gak mau tahu, habisin. Nah kalau nominalnya besar, tolong izin. Tapi kalau cuma ke masjid, ngasih orang yang minta-minta, tidak perlu izin. Kalau itu memang jatah nafkah yang lebih. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.